처음엔 끝이 없다. TVN. TVN merupakan salah satu saluran televisi yang menyuguhkan tontonan teka-teki dan penuh misteri. Sebut saja drama terbarunya Flower of Evil yang sukses bikin penasaran. Menggandeng Lee Joon Gi dan Moon Chae Won sebagai pemeran utama, drama garapan sutradara Kim Chil Kyun dan penulis Yoo Jin Hee ini memberikan kejutan yang tak terduga. Setiap episodenya mengandung plot twist yang susah ditebak, bikin deg-degan deh. Seperti 5 hal yang masih jadi misteri di Flower of Evil, apa saja ya? Pada episode 13 terungkap awal mula pertemuan baik Hae-soo dan Do Min-suk. Do Min-suk ternyata mengetahui bahwa Hae-soo memiliki sisi lain yang berbeda dari manusia biasa. Disinilah keduanya terlibat percakapan kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hae-soo merupakan pembunuh berantai sesungguhnya, meski nggak menutup kemungkinan Do Min-suk juga pembunuh berantai. Namun di episode 12, Hae-soo menunjukkan bahwa ia agak segan membunuh siapapun. Namun hal ini masih menjadi misteri adalah mengapa ia bisa membunuh orang lain dengan tenang. Trauma atau insiden apakah yang dialaminya sehingga ia menjadi pembunuh berantai? Tak diketahui pasti kapan tepatnya Bae Man-woo tahu anaknya seorang pembunuh. Tapi melihat sikap ayah yang ikut menyembunyikan kelakuan sang anak yang telah melakukan pembunuhan keji dengan apik, pastinya bikin greget banget. Apalagi saat adegan keduanya saat mengangkat mayat pembantu rumah tangganya bernama Park So-young. Tapi paling curi perhatian sih momen saat Bae Man-woo langsung merasa gelisah saat Do Hyun-suk akan segera mengetahui siapa kaki tangan Do Min-suk. Jadi kemungkinan besar Bae Man-woo mengetahui rahasia siapa sebenarnya kaki tangan Do Min-suk. Supir taksi bernama Park Kyung-chun memang sempat curi perhatian. Ia menculik Bae Hae-sung atau Dong Hyun-soo buat menanyakan keberadaan istrinya yang diketahui menjadi korban pembunuhan terakhir Do Min-suk. Akhirnya di episode 13 pertanyaan ini terjawab juga. Ternyata Jo Min-suk masih hidup. Tapi apa yang jadi latar belakang Jo Min-suk diculik atau penculikan ini dilakukan secara random? Kenyataannya Jo Min-suk masih hidup menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kira-kira hal apa yang menjadi pada saat kejadian? Pada episode 13 ternyata Yeon Sang-chul yang menjadi ketua perdagangan manusia ternyata menyimpan sebuah fakta besar. Selama ini ia menyembunyikan Jo Min-suk di rumah sakit jiwa. Namun yang lebih mengejutkan adalah Jo Min-suk ternyata hilang ingatan akibat insiden penculikan tersebut. Tapi yang bikin makin penasaran mengapa Jo Min-suk disembunyikan oleh Yeon Sang-chul. Bukankah Jo Min-suk adalah korban terakhir oleh Do Min-suk yang diculik melalui kaki tangannya? Hal ini emang bikin bertanya-tanya. Do Hyun-suk memang sangat menyayangi kakak perempuannya yang bernama Do Hae-soo, sampai-sampai ia rela berkorban buat bertanggung jawab soal kematian mandor desa. Pada saat kejadian, Do Hae-soo memang berada di TKP dengan tangan yang memegang pisau dan berlumuran darah. Alibi kuat Do Hae-soo membunuh mandor desa karena tidak tahan melihat perlakuan mandor desa dan warga lainnya melakukan ritual pengusiran setan kepada Do Hyun-suk. Tapi ketika rekaman yang diberikan oleh Joo Yeon-hae yang menjadi saksi dari penculikan Jo Min-suk, istri dari supir taksi diputar ini rekamannya sendiri memberikan petunjuk kecil bahwa Do Hyun-suk dan Do Hae-soo bukanlah pelaku pembunuhan mandor desa. Jadi mikir keras nih, jangan-jangan, wah siapa nih yang sudah kamu curigai dari awal? Hal yang masih belum menemukan titik terangnya yaitu tentang kematian Do Min-suk ayah Do Hyun-soo. Do Min-suk merupakan seorang yang sangat misterius. Dari awal, Do Min-suk telah dinyatakan sebagai pembunuhan sadis yang tega mengurung dan menyiksa korbannya di penjara bawah tanah rumahnya. Namun yang patut dicurigai lagi, setelah penculikan terakhir yang dilakukannya, ia sempat diinterogasi oleh polisi. Karena kurangnya bukti, Do Min-suk tidak ditahan. Tapi mengapa setelah insiden itu Do Min-suk dinyatakan melakukan aksi bunuh diri? Tentunya kabar kematiannya ini sangat mencegangkan. Gimana kok sosoknya dikatakan pembunuh berdarah dingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri?
Atau teori lain yang lebih plot twist adalah bisa jadi bahwa Do Min Suk berbeda pendapat dengan kaki tangannya dan berakhir dibunuh. Mungkin bisa juga bahwa ia melarikan diri hidup di suatu tempat tanpa pengawasan semuanya. Gak ada yang tahu. Jadi nggak sabar nih nunggu kelanjutannya, apakah semuanya akan terbongkar? Ya pastinya, mudah-mudahan semua yang diharapkan happy endingnya guys.